Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'oy. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Tamara Deviasari, NIM 859907729. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung dari Syalut Asyafa Mesuji. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua pada modul 2, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum praktikum kita mulai, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, kita siapkan buku panduannya. Kemudian untuk alat, di sini ada sendok. Selanjutnya ada cup yang sudah diberi label dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ada juga tisu atau kertas saring. Lalu ada botol ukur. Kemudian di sini ada tempat untuk mengaduk larutan deterjennya. Selanjutnya ada kardus. Lalu alat terakhir ada penggaris dan pena. Kemudian untuk bahannya kita gunakan air PDAM, kacang hijau, terakhir deterjen bubuk. Selanjutnya kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda. Langkah pertama, tuangkan air PDAM yang telah kita takar sekitar 1000 ml ke dalam tempat pengadukan. Selanjutnya, larutkan 1 gram deterjen dengan air PDAM sebanyak 1000 ml dan aduk hingga tercampur merata. Setelah larutan tercampur merata, tuangkan ke dalam cup dengan label konsentrasi 100% sebanyak 500 ml. Dan air yang tersisa pada tempat pengadukan, kita tambahkan air PDAM sehingga banyaknya menjadi 1000 ml kembali. Aduk hingga rata dan tuangkan ke dalam cup dengan label konsentrasi 50% sebanyak 500 ml. Kemudian lakukan hal yang sama. Air yang tersisa pada tempat pengadukan kita tambahkan kembali dengan air PDAM hingga banyaknya menjadi 1000 ml kembali. Dan tuangkan ke dalam cup dengan label konsentrasi 25% sebanyak 500 ml. Lalu air yang tersisa di tempat pengadukan kita tambahkan kembali air PDAM sehingga banyaknya menjadi 1000 ml kembali. Dan tuangkan ke dalam cup dengan label konsentrasi 12,5% sebanyak 500 ml. Ulangi hal yang sama. Air yang tersisa pada tempat pengadukan kita tambahkan kembali air PDAM sehingga banyaknya menjadi 1000 ml kembali. Lalu tuangkan pada cup dengan label konsentrasi 6,25% sebanyak 500 ml. Lalu air yang tersisa pada tempat pengadukan kembali kita tambahkan air PDAM sehingga banyaknya menjadi 1000 ml kembali. Dan tuangkan ke dalam cup dengan label konsentrasi 3,1% sebanyak 500 ml. Yang terakhir, masukkan air PDAM tanpa campuran apapun ke dalam cup dengan label kontrol sebanyak 500 ml. Step selanjutnya, kita akan memilih bibit kacang hijau yang terbaik sebagai bahan praktikum kita kali ini. Caranya, masukkan kacang hijau ke dalam air pada cup. Lalu buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini, yaitu kacang hijau terpilih.
Kemudian masukkan biji kacang hijau terpilih kurang lebih 10 biji ke dalam larutan dengan label konsentrasi 100%. Ulangi kegiatan yang sama pada label 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir label kontrol atau air PDAM. Kemudian biarkan rendaman selama 5 menit. Setelah 5 menit, keluarkan biji kacang hijau dari larutan. Di sini biji kacang hijau sudah kita keluarkan setelah melakukan perendaman selama 5 menit di dalam larutan. Langkah selanjutnya, siapkan cup yang berbeda, namun dengan label konsentrasi yang sama dengan larutan sebagai tempat meletakkan biji kacang hijau. Caranya, masukkan kertas saring atau tisu ke dalam cup yang sudah diberi label dengan konsentrasi yang sama dengan larutan sebelumnya. Kemudian letakkan kacang hijau ke dalam media dengan label konsentrasi yang sama dengan larutan perendaman sebelumnya. Lalu isilah cup yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama kira-kira 100 ml. Kemudian letakkan cup berisi kacang hijau pada ruangan yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu tutup menggunakan kardus atau sejenisnya. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Sekarang kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau setelah 24 jam. Selanjutnya kita akan mengukur panjang akar dari biji kacang hijau setelah 24 jam. Dapat dilihat berdasarkan pengamatan dan pengukuran, setelah 24 jam biji kacang hijau sudah mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Setelah pengukuran, kita masukkan kembali ke dalam kardus dan simpan pada tempat yang tidak terkena cahaya. 48 jam sudah berlalu, mari kita amati dan ukur kembali panjang akar pada biji kacang hijau. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa deterjen memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan akar kecambah. Hal ini terjadi akibat bahan kimia di dalam deterjen menghambat penyerapan air dan metabolisme tanaman. Oleh karena itu, penggunaan deterjen dalam lingkungan harus diminimalisir agar tidak merusak lingkungan. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye.